Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrori, dosen program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya. Alhamdulillah, saya diberikan amanah untuk mengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, Psikologi Pendidikan, Bimbingan Konseling, Penelitian Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajar mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Sebelum saya mengajar, saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester. Adapun rencana pembelajaran semester pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan kode 20 WP 2818 G34 sebagai berikut. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah bisa dilihat ada 3. Yang pertama, menginternalisasi nilai, norma, etika akademik, semangat kemandirian, kejuangan, kewirausahaan, dan mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang pendidikan Islam secara mandiri dan kelompok. 2. Mampu menjelaskan konsep teoritis dan filosofis pendidikan Islam sebagai landasan dan kerangka acuan dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah atau madrasah. 3. Mampu menerapkan filsafat pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah atau madrasah. Kompetensi akhir tiap tahap belajar atau sub CPMK ada 7, yaitu pertama, mampu menjelaskan konsep dasar filsafat pendidikan Islam. 2. Mampu menjelaskan objek kajian filsafat pendidikan Islam. 3. Mampu menjelaskan aliran-aliran dalam filsafat pendidikan Islam. 4. Mampu menjelaskan konsep manusia berkualitas menurut Al-Quran. 5. Mampu menjelaskan konsepsi Islam. 6. Mampu menjelaskan dan menganalisa tinjauan filsafat pendidikan Islam terhadap kurikulum. 7. Mampu menjelaskan dan menganalisa problematika pendidikan Islam di era 4.0. Untuk korelasi CPL atau CPMK terhadap sub CPMK bisa dilihat sebagai berikut. Deskripsinya sebagai berikut. Untuk bahan kajiannya terkait dengan tema-tema sebagai berikut. Pustaka utama adalah karya dari saya, yaitu buku utama yang sebagai induk dalam proses pembelajaran, yaitu Filsafat Pendidikan Islam, sebuah pendekatan filsafat Islam klasik. Kemudian ada beberapa artikel yang saya jadikan sebagai rujukan utama, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk menunjang pustaka, saya juga mencantumkan karya saya terkait dengan masih ada korelasinya dengan materi yang saya ajarkan. Ada 1, 2 artikel dan buku. Kemudian untuk pembelajaran yang dilakukan ada 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS. Minggu pertama sampai dengan minggu ke-16. Adapun beberapa kompetensi tahap akhir, kemudian penilaiannya ada indikator, teknik, kriteria. Kemudian saya mempermudah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa. Di dalam materi pembelajaran saya cantumkan juga pustaka. Ini adalah buku pustaka saya, karya saya. Kemudian ini adalah pustaka sebagai penunjang sampai dengan saya memberikan beberapa halaman untuk mempermudah mahasiswa dalam pencarian literasinya. Halaman berapa di sini sudah saya cantumkan 1, ini halaman 12 contoh, kemudian sampai ini halaman 3. Mereka akan langsung fokus pada tema kajian terkait dengan materi yang ingin
kita bahas. Untuk 1 sampai dengan materi yang ke-7 sama. Kemudian yang ke-8 adalah evaluasi tengah semester atau UTS untuk memberikan seberapa besar kompetensi yang diserap oleh mahasiswa. Kemudian 9 sampai dengan 15 pembelajaran juga sama dengan di sini juga ada kuliahnya seperti apa, kemudian nanti ada sinkronis uh, asinkronus di learning karena semua nanti akan terrekap di sini. Sampai dengan pertemuan 16. Pertemuan 16 ini adalah ujian akhir semester untuk mengetahui seberapa besar mahasiswa memahami terkait dengan materi yang saya ajarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, baik. Mas Ibat semakin ganteng, Jihan, Nita, Arin dan lain sebagainya ini luar biasa. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang beberapa tema ya, tema yang luar biasa menarik, yaitu tema terkait dengan aliran dalam filsafat pendidikan Islam. Sebelum menginjak atau melanjut pada materi aliran filsafat pendidikan Islam, Pak Sori pengen tanya, ini kan materi ini sebenarnya sudah lama, tetapi Pak Sori pengen mengingat kembali apakah materi ini masih diingat atau sudah dilupakan. Khawatir yang sudah berlalu itu dilupakan oleh teman-teman. Pak Sori pengen coba menanyakan sebuah pertanyaan yang sangat dasar dulu di waktu pertemuan pertama. Apa sih pengertian filsafat pendidikan Islam itu? Siapa yang bisa? Monggo. Nanti tak kasih hadiah. Pengertian filsafat pendidikan Islam. Ada yang bisa? Oh kan? Yang lama sudah dilupakan. Iya, Bapak. Siapa yang bisa? Lupa, Bapak. Duh, iki pasti masih Ibat Saya, ini. Pak. Siapa? Pak. Siapa? Siapa yang bisa? Saya, Bapak. Saya, Pak. Oke. Jihan, Pak. Jihan. Oh, Jihan dulu, monggo Jihan. Searching itu, Pak. Habis searching. Oh, searching. Oke, coba Jihan, ayo Jihan. Ini kan anak zaman X. Kan? Lali toh. Saya, Ayo. Bapak. Sebentar, Pak. Sebentar. Google, Pak. Google. Wah, iki guru nih tadi. Enggak, Pak. Ika ya wes. Kejujuran aja. Siapa yang bisa? Mas ingat. Saya, Pak. Oh, Mita dulu. Ayo monggo. Filsafat pendidikan Islam adalah filsafat yang berfokus pada pemahaman, analisis, refleksi terhadap prinsip-prinsip, tujuan, dan metodologi pendidikan dalam konteks Islam. Ini melibatkan pemikiran kritis dan filosofis terhadap pendidikan sebagai suatu konsep, serta bagaimana pendidikan dapat diimplementasikan dalam kerangka nilai-nilai keyakinan dan ajaran Islam. Oke, luar biasa. Tadi Google, Pak. Ini pertanyaan kejujuran ini karena kita berbicara tentang filsafat, berarti apakah ini pure ingatan atau pure membuka Google atau chat GPT? Jujur ya, Mbak Nita. Oke, saya pastikan jujur. Oke, pertanyaan yang kedua untuk mengingat
materi yang dulu. Objek kajian dalam filsafat itu ada berapa dan apa saja? Ayo, siapa yang bisa? Oke, ini sangat dasar banget, tetapi dasarnya itu nanti mempengaruhi pola pikir selanjutnya. Karena berbicara tentang filsafat ini tidak terlepas dari beberapa bagian ini. Ayo, siapa yang bisa? Objek kajian filsafat pendidikan Islam. Nah, siapa yang bisa? Saya, Pak. Wah, siapa ini? Fikri. Ayo, monggo Fikri. Kalau menurut saya, Nah, setahu saya sih, objek kajian itu yang saya tahu ada 3, Pak. oke, Yang bagus. pertama teologi Islam, Mm-mm, mm-mm, yang kedua moralitas dan etika Islam, mm-mm. yang ketiga ada pendidikan Islam. Oke, objek kajiannya. Ada yang lain? Siapa yang bisa? Oke, bagus. Nggak apa-apa, ditambung aja. Mas Fikri, bagus sekali. Mas Fikri. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ayo, silakan. Kalau berbicara tentang objek, berarti tidak terlepas dengan ontologi. Karena membuat dulu kan kita berbicara terkait dengan analogi kursi. Awalnya dari kayu, terus kemudian diubah manfaatnya untuk apa, bagaimana prosesnya, kemudian melakukan sebuah gambaran, penyelidikan dan sebagainya. Oh, ternyata bisa ini dibuat menjadi kursi, digunakan untuk duduk dan lain sebagainya. Ada nilai aksiologi. Nah, ini prosesnya ini berarti di dalam objek kajian filsafat pendidikan Islam itu ada ontologi, ada apa lagi? Epistemologi, sama Epistemologi, apa? sosiologi, Apa? Oke, oke. aksiologi, Bapak. Oke, bagus. Izinkan Pak Asori untuk share screen. Jadi di sini ada aliran-aliran dalam filsafat pendidikan Islam. Di dalam filsafat pendidikan Islam, eh, Pak Asrori mencoba menganalisa dua tokoh yang menginterpretasikan ya terkait dengan beberapa aliran dalam filsafat pendidikan Islam, yaitu Syekh Hasan Nasir. Syekh Hasan Nasir itu menjabarkan tentang aliran peripatik atau yang sering di eh, apa ya kita dengar ya, Masya'iyah, Masya'i seperti itu. Kemudian ada aliran hermeneutik Pitagoras atau Ismaili. Kemudian ada aliran illumination atau Isroki. Kemudian ada aliran teosofi transendental atau al-hikmah al-muta'ali. Nah, di sini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Pertemuan selanjutnya terkait dengan interpretasi Jawa Tito yang mengutarakan beberapa aliran, ada 3 aliran yang nanti harapan Pak Asri kalian pelajari sebelum tema ini kita sampaikan pada pertemuan minggu depan. Harapannya nanti kalian bisa mengkonstruksi terkait dengan informasi, kemudian kita saling berdiskusi di dalam proses pembelajaran. Karena dalam proses pembelajaran itu kan tidak hanya dosen menyampaikan materi, tetapi mahasiswa juga ikut berdiskusi untuk menemukan sebuah eh, konstruk keilmuan. Eh, aliran peripatik itu juga dikenal sebagai aliran Masyai, salah satu aliran dalam filsafat Islam yang dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles dan filsafat Yunani klasik. Aliran ini eh, apa ya mengikuti pemikiran Aristoteles yang sering disebut dengan the peripatetic school. Nah, peripatetic school itu bahasanya itu eh, berjalan sambil mengajar. Di sini biasanya mengajarnya itu sambil berpindah-pindah tempat sehingga
disebut dengan peripatetic school. Ya, luar biasa. Kemudian ini secara garis besar ya, ini secara garis besar terkait dengan beberapa ciri utama dari aliran peripatetic Masehi. Jadi aliran ini sangat besar dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles. Aliran ini mengadopsi terkait dengan banyak konsep dan metodologi dari filsafat Aristoteles. Mereka membahas konsep-konsep seperti substansi, potensi, aktualisasi, sebab akibat, dan banyak konsep lainnya yang ditemukan dalam karya Aristoteles. Kemudian yang kedua, pemikiran metafisik. Aliran peripatetik tertarik pada masalah-masalah metafisik, termasuk masalah eksistensi, sifat alam semesta, dan substansi. Mereka mencoba menginternalisasi pemikiran Aristoteles dengan pandangan-pandangan Islam. Kemudian kritik terhadap Neoplatonisme. Jadi aliran ini berusaha untuk menentang pengaruh Neoplatonisme dalam filsafat Islam. Mereka berargumen bahwa pemikiran Neoplatonisme itu mengarah pada pandangan-pandangan yang bertentangan dengan keyakinan Islam, seperti konsep emanasi dan pateisme. Jadi ini luar biasa. Jadi ada kepemimpinan. Jadi di sini kepemimpinan intelektual dari aliran peripatetik itu mungkin teman-teman sudah membaca ya. Ada Al-Farabi, kemudian ada Ibnu Sina, kemudian Ibnu Rus. Mereka itu memiliki peran penting dalam mengembangkan filsafat Islam dalam konteks aliran peripatetik gitu, seperti itu. Kemudian pengaruh yang luas. Di sini aliran peripatetik itu memiliki jangkauan yang luas karena pemikiran ini memberikan kontribusi ya yang sangat berpengaruh terkait dengan contoh di wilayah kedokteran, etika, teologi, dan tradisi Islam yang lainnya, sehingga pengaruhnya luar biasa besar terkait dengan aliran peripatetik ini. Terus kemudian ada yang bisa menjelaskan tentang hermeneutik Pitagoras atau Ismailiyah ini? Monggo. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Oke, Nurul Faiko, monggo Nurul Faiko. Ya silakan, Mbak Nurul Faiko. Menurut saya nih, Pak, aliran hermeneutik Pythagorean atau Ismaili adalah sebuah aliran pemikiran yang menggabungkan elemen-elemen hermeneutika Pythagoras dan keyakinan Ismaili dalam Islam Syiah. Mungkin Oke. seperti itu, Pak. Oke, coba kita buka dulu. Apakah jawabannya benar, Mbak Nurul Faiko? Luar biasa. Jawabannya berarti Mbak Nurul Faiko ini belajar sebelum pembelajaran. Terlihat dari apa yang disampaikan sesuai dengan jawaban yang ada di slide-nya Pak Asori. Jadi memang aliran ini memang mendapatkan tantangan yang luar biasa. Jadi aliran hermeneutik Pitagoras atau hermeneutik Pythagorean Ismaili ini lahir ya, berkembang
pada abad ke-4 sampai 4 Hijriah sampai dengan 10 Masehi atau 10 Masehi ya, sebagai aliran alternatif di tengah perkembangan aliran peripatik tadi. Jadi ini sama-sama berkembang. Di peripatik itu berkembang, ini juga berkembang. Akan tetapi ini mendapatkan tantangan yang luar biasa. Lahirnya di Irak, kemudian aliran ini berkembang di Persia, Yaman, dan akhirnya yang akhirnya India adalah rumah intelektual terakhirnya. Jadi berkembangnya pesat di wilayah India. Aliran ini disebut juga sebagai aliran Ismailiyah dengan tokoh Abu Haitim Ar-Razi, kemudian Abu Sulaiman, kemudian Hamidun, kemudian ada Kimani, kemudian ada tokoh-tokoh yang lain ya yang terkait dengan itu semua. Sehingga ini sempat mendapatkan tantangan yang luar biasa, tetapi karena kelompok ini sehingga kelompok ini merahasiakan identitas aktivitas mereka untuk keselamatan diri mereka, baik dari pihak yang mencurigai dan memusuhi, dari filsafat maupun dari pihak penguasa secara politik yang berseberangan. Jadi waktu itu penguasanya itu dari kalangan Sunni, dan Ikhwan al-Safa yang Syiah Islam Ismailiyah itu memperoleh dukungan dari dinasti Fatimiyah di Mesir pada saat mulai memudarnya pamor kekhalifahan Abbasiyah. Kemudian ini luar biasa di aliran ini. Aliran ini memiliki ciri terkait dengan pertama hermeneutik, karena hermeneutik adalah ilmu penafsiran teks. Ya, dalam kita mempelajari kitab suci sangat mudah kita mendapatkan informasi dengan menggunakan metode hermeneutik. Kemudian ada Pitagoras. Pitagoras itu adalah seorang filosof yang matematikawan kuno yang hidup di abad ke-6 sebelum Masehi. Kemudian ada Ismaili. Ismaili ini adalah sebenarnya nama seseorang, karena Ismaili ini adalah Imam Ismail, putra dari Imam Ja'far, yang memiliki keyakinan khusus tentang suksesi keimaman. Jadi ini masih ada hubungan, aliran ini masih ada hubungan keterkaitan dengan paham Syiah. Kemudian ada simbolisme, kemudian ada matematik mistiknya. Kemudian yang terakhir, aliran Ilmunisme. Ada yang bisa aliran ini? Monggo. Saya Pak. Oke, langsung siapa ini? Ibad, monggo Ibad. Aliran ini itu seingat saya Pak, yaitu aliran filsafat yang berkembang dalam tradisi Islam pada abad pertengahan Pak. Coba tak lihat dulu, apakah benar? Kok luar biasa Mas Ibad, berarti Mas Ibad ini belajar. Ya, jadi memang Illumination ini berkembang di abad pertengahan. Aliran ini didasarkan pada karya-karya sejumlah filosof muslim yang terkenal seperti Suwardi, Al-Mutakul, kemudian sering disebut dengan Syekh Israq atau Majarib Sufi. Jadi aliran ini menggabungkan antara beberapa filsafat, yaitu ada filsafat Neoplatonik, filsafat Aristotelian dengan pengaruh mistisisme. Jadi kemudian menjadi sebuah aliran Illumination. Menarik sekali aliran ini kalau dibaca. Jadi yang pertama terkait dengan metafisiknya. Jadi lebih condong kepada
simbol cahaya, kemudian sampai dengan menerangi jiwa manusia Isroki. Ini kalau kalian baca itu luar biasa banyak. Nanti bisa dibaca di bukunya Pak Asori sama beberapa artikel yang dimiliki oleh Pak Asori. Ada semuanya. Kemudian aliran yang ketiga, yang keempat ini, yang terakhir ini. Aliran teosofi transendental atau yang sering disebut dengan al-hikmah al-muta'aliyah. Aliran ini menggabungkan beberapa elemen yang terkait dengan pemikiran filsafat neoplatisme, kemudian pengaruh-pengaruh lain seperti teosofi yang sering digunakan untuk menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Ini penggabungan antara keseluruhannya. Oke, selanjutnya terkait dengan beberapa ciri utama terkait dengan aliran teosofi transendental, yaitu terkait dengan kedalaman pemahaman, kemudian ada mistisisme, kemudian ada filsafat neoplatonisme, kemudian eksoterisme, dan ekso dan eso, kemudian ada yang nanti bisa dibaca beberapa lebih mendalam terkait dengan kajian ini. Oke, selanjutnya terakhir, terima kasih. Sebelum diakhiri pertemuan pada hari ini ya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Monggo. Saya Bapak Ya, silakan. Siapa? Mas Ardi. Ardi. Monggo, Mas Ardi. Oke. Nah, ini dari tadi kan kita membahas tentang filsafat pendidikan Islam, we. Nah, di sini saya mau tanya, apa pentingnya kita mempelajari aliran-aliran filsafat pendidikan Islam dan tujuannya untuk apa? Terima kasih, Pak. Oke. Jadi kenapa kita mempelajari terkait dengan aliran-aliran dalam filsafat pendidikan Islam itu sangat penting karena memang hal tersebut bisa memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait dengan apa ya, mengenai konsep teori pendekatan dalam pendidikan Islam. Jadi ada beberapa hal yang nanti bisa mengembangkan pemahaman terkait dengan konsep pendidikan Islam. Contoh aliran-aliran dalam filsafat pendidikan itu membantu untuk pengembangan pemahaman terhadap konsep pendidikan Islam itu sendiri. Kemudian penyelidikan terhadap pendekatan pendidikan. Kemudian setiap aliran dapat memiliki ya pendekatan yang berbeda-beda dalam mendidik individu. Memiliki aliran dapat membantu pendidik dalam atau pembelajar untuk menentukan pendekatan yang terbaik. Jadi di dalam proses ataupun yang terdapat di dalam aliran-aliran ini sangat membantu kita untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Itu seperti itu, Mas. Oke, ada pertanyaan lagi? Atau sudah dirasa sudah cukup? Sudah cukup, Bapak. Oke, terima kasih. Pasan Pak Asrori, sebelum materi selanjutnya terkait dengan jawat ya, aliran jawat, interpretasi aliran filsafat pendidikan Islam Jawat Ridho, itu nanti kalian pelajari semuanya agar nanti dalam proses diskusi kita lebih lancar. Tema selanjutnya adalah tema yang nantinya akan kita bahas ulang terkait dengan konsep Syekh Hasan Nasr dengan Jawat itu di pertemuan selanjutnya, lebih mendalam dan lebih aktual karena kalau berbicara cuma satu tokoh nanti kurang pas gitu. Nanti ada, kalau sudah ketemu dua tokoh ini nanti coba kita gali bersama-sama. Oke, terima kasih. Marilah kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.